Jadi gue mau ngomongin adaptasi anime Orb on the Movement of Earth yang gue kelar nonton ya. Ini anime tuh sebenarnya gue dulu pas tayang per minggu ya gue ikutin gitu per episode. Cuman gue drop dan nunggu episodenya numpuk. Dan ini anime masuk kategori anime yang kalau lu mau nonton animenya lu harus beneran komit niat nonton. Kan anime yang bisa buat casual watching dengan isi ceritanya gitu yang lumayan berat. Lah gue tonton ya, overall gue suka banget sama apa yang dikasih anime. Tapi ini anime itu jujur ngeselin in a good way lah. Mungkin gue bukan kesel ke animenya sih, tapi gue kesal sama apa yang disampaikan di ceritanya gitu. Gue kesal sama pesannya yang nyenggol banget sama sejarah manusia itu. Jadi ya gue kesel di situ. Tapi kalau kesel sama aspek anime ini sebenarnya gue coba kesel sama lightingnya aja sih. Di anime kadang terlalu gelap lightingnya. Pokoknya gitu dah intro nggak jelas gue di video kali ini. Obviously gue mau review, mau ngomongin Orb. Impression gue apaan sih, apa poin paling terkuat dari acara ini buat gue pribadi, jadi fokus itu. Oke gitu aja deh, lanjut deh gue mulai. Cerita Orb ini apaan ya? Ini setting cerita Orb ini di zaman pas Eropa lagi menekan banget pemikiran yang bertentangan sama ajaran gereja. Dan salah satu pemikiran yang sangat ditekan di zaman itu adalah pemikiran tentang heliocentrism. Heliocentrism ini pemikiran yang bertentangan sama ajaran gereja di zaman itu yang menganut pikiran geocentrism. Geocentrism ini pemikiran yang menaruh planet bumi sebagai pusat alam semesta gitu, dan semua planet itu mengelilingi bumi. Sedangkan heliocentrism berpandangan bumi bukan merupakan pusat alam semesta, tapi bumi itu berputar bersama planet lain, dan berputarnya itu mengelilingi matahari. Lu kalau menentang pemikiran gereja, pemikiran geocentrism di zaman itu, lu dianggap mengkhianati Tuhan dan bisa aja dihukum mati sama gereja. Sedangkan orang-orang yang mendukung pemikiran heliocentrism itu merasa heliocentrism itu salah satu cara untuk memuji dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Di ceritanya gitu ya dijelasin. Dan hal inilah yang diperjuangkan sama cast karakter Orb gitu, sama kumpulan MC-nya. Mereka berusaha membuktikan teori heliocentrism itu yang emang groundbreaking banget dan sangat mengubah pola hidup orang-orang di zaman itu. Kalau misalnya ya beneran terjadi gitu, dan ya terjadinya sekarang emang beneran mengubah banget. Walaupun yang diperjuangkan itu di zaman itu ya resikonya dianggap pengkhianat Tuhan, pengkhianat gereja atau apalah. Dan ngelihat konteks sejarah ya banyak banget sih perkembangan saintifik yang emang disupresif gitu sama institusi. Yang misalnya kalau lu beda pendapat sama institusi yang paling powerful di zaman itu ya lu diapa-apain, lu mungkin dihukum mati atau apa di zaman itu ya. Yang paling gue suka dari anime ya, dari anime Orb ini adalah struktur cerita yang kerasa unik buat gue. Ceritanya itu per arc ganti MC, jadi kayak ada arc prolog gue nangkep ya, terus 2 arc yang jadi main konflik ceritanya, dan 1 arc epilog dengan cast yang berbeda semua isinya. Tentu ada karakter yang muncul di arc berbeda, cuman most of the time kalau kita ngomongin MC ya gonta-ganti. Sukanya sama konsep ganti MC ini, sumpah kayak Jojo gitu, part 1, part 2, part 3, part 4 lah ya. Mungkin minusnya dengan cerita yang lumayan pendek, gonta-ganti cast MC ini ngebikin gue kurang nempel sama karakter. Tapi trade off itu rasanya dengan struktur cerita yang kayak gini, rasanya gue kayak apa ya, ngeliat cerita film dokumenter atau apalah, jujur kayak nonton channel historis gue. Secara simbolis juga gonta-ganti MC ini bisa lo ibaratkan ganti zaman, ganti orang beda lagi, tapi ide pemikiran gak bakal mati. Yang itu bakal dilanjutkan sama orang lain di generasi selanjutnya. Artinya perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran, semua itu ya bisa dicapai gitu. Itu bukan lari sprint tapi lari estafet. Giliran orang ini udah selesai, mungkin saatnya generasi selanjutnya buat melanjutkan pemikiran itu sampai akhirnya ya mungkin ya finish gitu di suatu tempat pas itu ada gitu. Cuman kalau ngomongin konteks pemikiran, ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jadi ini estafet yang gak bakal kelar sampai mungkin ya dunia kiamat, bumi hancur. Itu semua ngebikin gua nangkep ya pesan Orb apa yang pengen diceritakan Orb ini adalah ya cerita sejarah tentang perkembangan umat manusia yang apa ya disampaikannya bahasa lebay aja mungkin raw, otentik atau apalah. Kalau lu ngeliat sejarah perkembangan manusia itu ya dari dulu pasti banyak sisi kotor ya, kayak apa ya, penuh tumpah darah, dan itu angle kotor yang di cover sama Orb ini. Satu sisi juga Orb nge-cover sisi positif, yaitu angle yang gua rasa lebih hopeful juga, harapan suatu saat manusia bakal mencapai impian di dampak-dampakan itu, dunia ideal yang pengen mereka capai. Tentu untuk mencapai dunia impian tersebut perjalanannya gak mudah, banyak konflik, pertumpahan darah, tapi harapan tersebut gak pernah mati. Kayak kita sekarang ya dunia masih banyak problem dan konflik ya dimanapun, dan ya konflik di Orb di zaman dulu juga masih lu bisa kaitin dan mirip-miripin sama konflik yang ada di zaman sekarang. Tapi kita masih hidup di sini juga karena harapan, pemikiran, dan impian orang terdahulu yang ibaratnya kita sekarang berdiri di atas tumpukan mayat perjuangan orang terdahulu buat mencapai kehidupan kita di zaman sekarang yang relatif oke mungkin ya. Dan mungkin suatu saat atau mungkin ya bahkan sekarang itu ya giliran kita buat megang tokat estafet perjalanan manusia demi mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan, walaupun penuh banyak konflik, pertumpahan darah, tapi suatu saat harapan kita bakal tercapai lah apa yang dia idamkan itu. Yang itu gua rasa adalah pesan yang mau disampaikan sama cerita Orb ini. Ide, pemikiran atau apapun mau ditekan sampai gimana pun itu somehow bakal muncul lagi gitu buat perkembangan manusia. Terus sesuai judul
judul video gue mau ngejelasin kenapa gue kesel sama Orb ini. Lagi-lagi gue bukan kesel sama ceritanya sih, tapi gue kesel sama pesan yang disampaikan sama Orb ini jujur. Yang bikin gue kesel sama catatan sejarah manusia. Ini setting Orb ini di zaman dimana ilmu pengetahuan progres dikit itu ditahan-tahan banget sama institusi yang megang kekuasaan. Dan dalam konteks cerita ya ini gereja gitu. Dan kalau beda pendapat lu dikasih label heretic, penentang Tuhan gitu. Kalau misalnya lu percaya sama teori heliocentrism. Terus gue kepikiran karena ini cerita yang historical banget yang ngambil referensi banyak gitu dari sejarah. Gue jadi kesel mau beda zaman, mau gimana pun problemnya lu masih sama kayak zaman dulu yang ada di cerita Orb. Maksudnya adalah zaman berganti, label berganti, tapi problemnya gini-gini aja dari dulu. History repeats itself of something lah. Progres manusia itu selalu ketekan sama institusi yang represif gitu. Orang-orang pintar, pemikir gitu, itu selalu ditekan. Dan orang yang ditekan ini ujungnya dikasih label gitu loh. Labelnya entah apa, gonta-ganti zaman tetap dikasih label. Dan ujungnya institusi bakal beda atau apa, ujungnya gitulah. Yang ngebikin ya dari dulu ya sama aja, gini-gini aja problemnya. Buat mencapai progres yang selalu yang diinginkan itu ya berantem, penuh konflik, penuh tumpah darah. Makanya gue pas nonton Orb di saat semuanya ngeklik di kepala gue, lah gue kesel banget gitu. Kesel gitu lah pas gue nonton di tengah cerita langsung lah ini sama aja kayak sejarah manusia yang ada dulu sama sekarang gitu kejadian ya, institusi represif yang menekan orang-orang pemikir gitu loh. Jadi gitu sih gue kesel dari situ. Lu paham kan maksud gue? Pokok gitu aja deh tentang keselnya gue sama cerita Orb. Dan selanjutnya gue mau ngomongin tentang cast MC di sini. Di dua bagian terakhir ini gue bakal ngomongin major spoiler. Kalau mau tahu rating gue, overall thoughts gue, kalau lu belum nonton animenya karena dari tadi gue belum ngomongin major spoiler, lu skip aja ke segmen penutup gue ya gitu. Oke lah, udah gue kasih spoiler warning ya. Di segmen ini gue mau nyorot cast MC. Gue ngerasa orang-orang ini adalah NPC, orang yang terlupakan dan gak tercatat di dalam sejarah semuanya. Kayak konflik mereka itu gak tercatat, dan mungkin dalam sejarah manusia banyak konflik, banyak orang yang gak tercatat sama sekali. Walaupun itu mungkin konflik yang penting di zamannya, tapi ya udah di zaman sekarang itu hilang, gak ada catatan sama sekali. Ini tuh gue nangkep dari dialog terakhirnya si Nowak sama bayangan si Rafal, apa itu pas lagi halu gitu. Sama juga dari penelitian heliocentrism yang awalnya di Rafal di arc prolog itu dia dapat satu kotak isinya catatan penelitian yang tebal banget, banyak banget. Terus sama si Baden sama Oxy diperdalam banget, tapi ya dibakar. Dan catatan tentang heliocentrism itu cuman dari diary Oxy, yang itu diary cuma jurnal personal kehidupan dia doang, yang nggak ada elemen akademik, nggak ada hal ilmiah sama sekali. Yang dikasih judul itu Orb on the Movement of Earth gitu, sama factionnya Jolenta kalau nggak salah. Tapi kan di ceritanya nggak bisa diterbitin gitu, gagal. Dan dari semua itu tadi perjalanan konflik itu cuma ada sisa itu surat dari burung merpati yang isinya itu 10% profit dikasih ke Potocki sama judul bukunya aja. Jadi sisa konflik itu semua ujungnya cuma 2 kalimat itu doang dari catatan sejarah tebel gitu-gitu ya. Itu doang sih. Jadi ini kasarnya perjuangan mereka itu perjuangan yang gak tercatat di dalam sejarah. Jadi ide pemikiran heliocentrism itu ya hilang gitu. Dan muncul lagi ya cuman gara-gara kebetulan sama Albert yang ngedengar kurir yang bawa pesan burung merpati. Itu aja sumpah. Dia dengar judul bukunya kebetulan, dan akhirnya pemikiran itu somehow balik lagi cuman gara-gara orang nguping doang. Misalnya ya udah Albert itu lu konekin aja sama biografi orang asli ya, karena dia ini orang yang tercatat di sejarah gitu, orang dunia tak. Jadi ya udah ide itu pemikiran walaupun hilang bisa balik lagi dengan cara yang aneh, dengan cara yang kebetulan aja gitu suatu saat. Dan buat karakter lainnya gue rasa gue perlu puji Nowak. Lu bisa berargumen dia ini villain protagonis, dan dia sendiri sadar, dia sendiri ngomong itu. Nowak ini ya karakter spesial banget buat cerita Orb. Dari perjalanan karakter dia dari awal sampai akhir cerita, sampai sudah Kenjiro yang gue suka banget peranin karakternya. Dia satu-satunya karakter yang muncul di semua arc ceritanya minus epilog. Dia berinteraksi sama semua MC yang pro tentang heliocentrism yang ada di tiap arc, dan tiap MC tersebut mempengaruhi dia pelan-pelan yang akhirnya itu semua pecah di akhir kehidupannya, di akhir ceritanya pas dia ngebakar gereja itu. Nowak ini beneran karakter yang mantep, sumpah gue suka banget sama karakter Nowak. Anyway udah itu aja udah buat review gue nyinyirin Orb on the Movement of Earth. Ini anime yang gue suka banget, dan rating gue ke anime ini adalah 10% profit dikasih ke Potocki dari 10. Ini anime kalau gue kritisin elemen teknisnya kayak visual sama animasi sebenarnya banyak banget minusnya, kerasa limited banget itu. Apalagi kalau ngomongin visual, ini anime itu gelap banget lightingnya. Cuma mungkin gelapnya ini ya mungkin makna simbolis juga gitu, karena di zaman itu lighting belum sekenceng sekarang lah atau apalah. Tapi rasanya apa
ya, cerita ini anime tuh thought provoking banget, bikin gue mikir kayak karakternya, semua hal yang ditawarkan ini ngebikin gue apa ya, gak terlalu mikirin aspek teknis visual sama animasi gitu-gitunya, karena ini anime ya bikin gue overthinking sama sejarah manusia secara keseluruhan dari awal sampai zaman sekarang ini tuh kayak gimana progresnya, yang ngebikin gue nggak mau ngasih rating pakai angka gitu, karena gue rasa terlalu spesial buat gue kasih rating pakai angka ini anime, terlalu ngena pikiran gue dan gitu-gitulah, dengan segala kekurangan sama kelebihan yang ada di animenya. Jadi ya udah gitu aja deh opini gue, review gue tentang anime Orb on the Movement of Earth. Pokok kalau belum nonton ya please coba tonton aja. Udah gitu aja deh, bye.